Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cip Iskandar, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM 054 352571, program studi informasi dari UPBJJ UT Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Dalam tugas praktek satu ini, saya menggunakan aplikasi Apache NetBeans sebagai Integrated Development Environment atau IDE dengan menggunakan program Java berbasis konsol dengan tema aplikasi restoran sederhana. Tugas ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep dasar pemrograman seperti array, struktur keputusan if, metode, dan kelas dalam pembuatan aplikasi desktop sederhana tanpa menggunakan loop atau tanpa perulangan ya. Aplikasi ini dibuat untuk mensimulasikan proses pemesanan makanan dan minuman di restoran. Kemudian untuk menghitung total jumlah harga pesanan, menambahkan biaya pajak dan biaya pelayanan sebesar 20.000, serta memberikan diskon dan penawaran khusus sesuai ketentuan program. Baik, kita mulai saja ya ke dalam aplikasi NetBeans. Baik, sebelumnya saya sudah membuat bahasa pemrograman Java di aplikasi NetBeans. Baik, di sini saya sudah membuat dua kelas ya. Terdapat kode pemrograman dari dua bagian utama, yaitu kelas menu ya, ini ya, kelas menu sebagai representasi data makanan dan minuman, dan kelas main ya, ini kelas main sebagai program utamanya, ini kelas mainnya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelas menu ya. Kelas menu ini digunakan untuk menyimpan data setiap menu restoran, meliputi nama ya, ini harga, kategori makanan dan minuman ya. Kelas menu ini menggunakan enkapsulasi dengan atribut private ya, private string nama ya, ini ya. Kemudian getters ya, untuk mengambil nilai data ya. Baik, saya akan menjelaskan kelas main.java ya, ini ya. Kelas main berfungsi sebagai program utama tempat seluruh logika aplikasi dijalankan ya di sini ya. Kemudian dalam hal ini inisialisasi array ya, inisialisasi menu restoran di sini. Saya menggunakan tipe data new menu dengan nama nasi padang dengan harga 25.000 ya, ini kategorinya kategori makanan. Kemudian saya menggunakan tipe data new menu, kemudian namanya ayam goreng ya, ini dengan harga 20.000 kategori makanan. Kemudian new menu dengan nama soto ayam dengan harga 15.000 kategori makanan, sampai seterusnya dengan kategori minuman ini seperti contoh new menu kopi dengan harga 8.000 kategori minuman ya. Baik, untuk menampilkan daftar menu saya menggunakan metode tampilkan menu dalam kurung menus ya. Metode tampilkan menu dalam kurung menus digunakan untuk menampilkan semua makanan dan minuman secara terpisah sesuai kategorinya ya, ini ya. Saya menggunakan bahasa program ini, metode ini ya, metode tampilkan menu. Kemudian untuk input pesanan ya, saya menggunakan tipe data scanner SC sama dengan new scanner system.in ya, dengan integer jumlah pesanan sama dengan scanner.nextIn, integer ya dalam kurung ya, scanner.nextLine dalam kurung ya. Terus untuk menyimpan pesanan ya dalam jumlah ya maksimal dalam simulasi 4 ya untuk pesanannya.
4 pesanan. Kemudian untuk input pesanan menggunakan struktur keputusan seperti if ya, dengan menuliskan penggunaan bahasa if dalam kurung jumlah pesanan ya, pesanan 1, dengan menampilkannya untuk sistem .out print line pesanan 1 ya, namanya apa, nama makanan atau minuman, di sini jus jumlahnya berapa ya, sampai sama saja sampai pesanan keempat ya sini ya, begitu. Kemudian untuk hitung total biaya saya menggunakan tipe data integer subtotal sama dengan 0 titik koma ya, kemudian boolean ada minuman sama dengan false ya, kemudian integer harga minuman untuk penawaran. Kemudian untuk penghitungan subtotal dan cek ada minuman tanpa loop atau tanpa perulangan, saya menggunakan struktur keputusan menggunakan if dalam kurung jumlah pesanan ya, seperti ini ya, struktur keputusan if ya, dengan bahasa pemrograman Java seperti ini saya menggunakannya. Terus sampai pesanan yang keempat ya, dilakukan hal yang sama tapi dengan kategori dan nilai yang berbeda ya. Kemudian untuk hitung pajak dan biaya pelayanan saya menggunakan tipe data double pajak sama dengan subtotal dikali 0,1 titik koma ya. Kemudian integer biaya pelayanan sama dengan 20.000 double total sebelum diskon sama dengan subtotal plus pajak plus biaya pelayanan. Kemudian untuk inisiasi diskon penawaran ya. Jadi begini, untuk logikanya seperti ini ya. Jika total lebih dari 100.000 ya, total pembelian akan dapat diskon sebanyak 10%. Kemudian jika lebih dari 50.000 dapat promo beli 1 gratis 1 minuman ya. Ini ya. Untuk simulasinya ya, untuk ininya. Saya menggunakan struktur keputusan if ya. Kemudian untuk penjumlahan total akhir saya menggunakan pemrograman basis data Java dengan tipe data double total akhir sama dengan subtotal ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Kemudian untuk cetak struktur pelayanan cetak struk pesanan saya menggunakan metode cetak struk dalam kurung nama pesanan, jumlah item, jumlah pesanan, menus, subtotal, pajak, biaya pelayanan, kemudian diskon ya, penawaran, total akhir ya. Baik. Kemudian metodenya ini ya, saya yang sudah masukkan kode pemrogramnya, yang bahasa Javanya di sini sudah masukkan ya. Untuk simulasinya saya sudah masukkan. Kemudian saya akan melakukan run ya untuk memulai simulasi ya. Baik, sudah nampil ya untuk hasil outputnya ini. Saya akan melakukan simulasi ya dengan jumlah pesanan 4 ya. Tiap pesanan satunya saya akan memesan nasi padang ya sebanyak 2 ya, 2 porsi. Kemudian rendang ya, saya akan memesan rendang untuk simulasinya sebanyak 2 juga ya, 2 porsi. Kemudian untuk kategori minumannya saya akan memesan jus jeruk ya, jus jeruk sebanyak 2 juga ya. Kemudian kopi ya, saya akan memesan kopi sebanyak 2 ya. Baik, sudah ini ya, sudah berhasil dicetak struk pesanannya. Kemudian jumlah pesanannya ada 4 ya. Ini bisa dilihat di sini di hasil outputnya. Saya pesan nasi padang 2, rendang 2, es jeruk 2, dan kopi 2 ya. Untuk struk pesanannya nasi padang 2 dikali 25.000 per item total 50.000 ya. Kemudian rendangnya 2 dikali 30.000 per item totalnya 60.000. Kemudian jus jeruk dikali
dua ya, saya pesan 2, per itemnya 10.000, totalnya 20.000 ya. Kemudian kopi saya pesan 2 dengan harga per itemnya 8.000, total jadi 16.000. Dengan subtotal ini dijumlahkan ya ke 4 pesanan saya, subtotalnya Rp121.400 ya. Kemudian ditambahkan biaya pajak sebesar 10% ya, 14.600. Kemudian biaya pelayanan sebanyak 20.000. Dikarenakan ini pemesanannya lebih dari 100.000 ya, saya dapat diskon sebanyak 10% dengan nilai 14.600 ya. Terus kemudian tadi ada penawaran khusus, jika pembelian lebih dari 50.000 akan penawaran khusus ya, beli 1 gratis 1 minuman ya dengan harga 10.000. Jadi total akhirnya adalah Rp156.000. Baik ya. Saya baik. Baik, saya cukupkan demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon bimbingannya dari Bapak Tutor Pembimbing, Bapak Zaid Romegar Mair. Mohon bimbingannya Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.